Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, bunda-bunda dan teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan ibadahnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, semoga Allah Asyafiq segera angkat penyakitnya dan teman-teman bisa sehat kembali dan beraktivitas kembali. Amin. Alhamdulillah bisa share video lagi ya teman-teman dan bisa menyapa teman-teman semua. Dalam video kali ini aku akan share makeover dapur sederhana ya teman-teman. Tempat ini biasanya tempat untuk berkumpul keluarga ya teman-teman. Ada meja makan dan ada ruang untuk menonton TV. Yuk temani aku untuk makeover ruangan ini ya teman-teman. Untuk proses makeover dapur ini, langkah pertama yaitu aku bersihkan tempatnya. Semua perabotan yang ada di sini aku sisihkan ya teman-teman. Kemudian aku sapu-sapu biar bersih. Karena tembok atau ruangan ini sudah lama proses ngecatnya sehingga banyak cat-cat yang mengelupas dan bergelembung ya teman-teman, seperti di awal video tadi. Jadi sebelum aku mengecat tembok ini aku gosrok ya teman-teman untuk cat-cat yang bergelombangnya. Kemudian aku tambal menggunakan pelamir yang aku buat sendiri dari campuran semen putih dan lem. Berhubung kalau pegang pelamir itu tangan aku kotor ya, putih-putih, jadi aku nggak banyak rekod ya teman-teman. Sebenarnya ada sebagian yang aku rekod, tapi pas aku mau bikin video ini aku cari-cari ternyata nggak ada atau mungkin sudah kehapus. Jadi ya sudahlah, akhirnya ini saja yang aku up di video kali ini. Dan ini tadi rak ya teman-teman, aku itu punya rak yang terbuat dari kayu dan papan. Ini sebenarnya posisinya itu berdiri seperti di awal tadi, dan aku punya ide ini untuk jadi rak di dapurku nanti. Dan aku balikkan gini ya teman-teman, sehingga bisa menjadi rak dapur. Setelah aku pelamir, untuk keesokan harinya itu aku gosok ya teman-teman temboknya, karena bagian yang dipelamir itu kan nggak rata. Jadi aku gosok dulu temboknya itu biar halus, agak setengah rata gitu. Setelah itu baru aku cat. Untuk proses pembuatan makeover ini sebenarnya membutuhkan waktu yang nggak begitu lama ya teman-teman, tapi karena aku mengerjakannya sendiri jadi ya cukup lumayan. Karena dari proses pembersihan, kemudian digosok itu ya cat yang bergelembung, kemudian setelah itu dipelamir. Setelah pelamir menunggu kering, keesokan harinya baru aku gosok temboknya biar agak rata ya teman-teman, meskipun nggak rata-rata banget seperti kerjaannya tukang, tapi aku usahakan untuk menggosoknya biar nggak begitu bergelombang. Yang aku rasa lama prosesnya itu yaitu waktu penggosokannya itu ya teman-teman, karena membutuhkan sedikit tenaga. Jadi alhasil tangan aku itu setelah itu pegel-pegel ya, jadi aku harus istirahat dulu 1 hari, baru kemudian keesokan harinya lagi baru aku gosok tembok bagian yang lain. Dan alhamdulillah semua itu sudah terlewati, dan setelah selesai kemudian aku cat. Untuk mengecat tembok ini pun aku membutuhkan waktu 2 hari ya teman-teman, untuk bagian sini, dan sisanya aku cat untuk bagian yang sampingnya ini. Dan sebelum nanti rencana aku mau tempel ini ya teman-teman, untuk raknya wallpaper dinding vinil ya. Ini lebih tebal dan proses pemasangannya pun juga mudah. Tapi untuk pemotongannya ini yang agak sulit ya, mungkin karena
alat aku yang kurang memadai atau gimana, tapi untuk proses pemotongan ini aku rasa agak sulit dikit. Dan ini sambil aku ukur ya teman-teman, biar sesuai dengan ukuran rak yang dibutuhkan. Ini aku potong-potong dan kemudian ini aku tempel satu persatu. Untuk wallpaper dinding vinil ini aku beli dengan ukuran 30 x 60. Ada juga yang bentuk lembaran panjang gitu ya teman-teman, atau gulungan gitu, itu lebih panjang, mungkin lebih enak ya, tidak begitu banyak sambungannya, tapi untuk harganya lebih mahalan yang langsungan gitu ya, yang gulungan gitu daripada yang ini. Wallpaper dinding vinil ini pemasangannya mudah sekali ya teman-teman, dan untuk perekatnya itu juga merekat. Ini lebih mudah daripada wall foam ya, yang buat dinding itu yang bahannya dari foam itu kan lebih sulit, aku rasa lebih mudah ini daripada yang wall foam itu, karena saya juga pasang wall foam itu di dapur aku yang belakang, dan hasilnya itu kayak kurang memuaskan, kan kadang kurang pas gitu loh teman-teman. Jadi lebih mudah ini, untuk pengepasannya itu lebih mudah wallpaper dinding vinil ini. Selain hasilnya juga bagus, glossy dan bagus gitu ya, untuk pemasangannya pun juga mudah. Oh ya teman-teman, nonton video aku lagi apa, sedang berkegiatan apa, share ya di kolom komentar. Apapun kegiatan teman-teman semua, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran ya, amin. Oh ya, aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel aku, Umu Ibrahim. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan berlipat-lipat, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support video aku, yang sudah selalu nonton video aku. Terima kasih yang sudah share video aku ke tab komunitasnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku saja tanpa komen, tanpa like. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Maaf ya teman-teman, jadi belibet ngomongnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru saja mengklik atau berkunjung di video aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Jika teman-teman berkenan, dukung ya channel aku Umu Ibrahim dengan nonton videonya, dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Kembali lagi ke videonya ya teman-teman. Alhamdulillah ini untuk meja raknya sudah mulai terpasang, wallpaper dindingnya sudah mulai terpasang di meja raknya ini satu persatu, dan alhamdulillah ini pas sesuai ukuran tanpa aku harus memotong yang bagian samping yang panjangnya itu ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku membutuhkan total untuk panjang rak ini yaitu 210 cm. Berarti aku membutuhkan 7 wallpaper dinding ini ya teman-teman, karena lebarnya ini 30 dan dipanjang 60 cm. Setelah pemasangan wallpaper di meja raknya ini selesai, lanjut aku memasang di bagian tembok ya teman-teman. Untuk pemasangan di bagian tembok ini aku gunakan utuh, yaitu dengan ukuran 30 x 60 dengan posisi memanjang ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ternyata ini hasil videonya, ternyata aku menutupi proses pemasangannya dan tidak begitu jelas ya, mohon maaf sekali lagi. Semoga kedepannya aku bisa mengambil gambar yang lebih baik lagi.
Alhamdulillah teman-teman, ini satu persatu wallpaper dindingnya sudah mulai terpasang di bagian dinding. Dan berhubung yang ini itu kurang mepet ya teman-teman, jadi ada celah gitu, terlalu kelihatan temboknya. Jadi ini aku kelupas lagi dan kemudian aku rekatkan ke sebelahnya gitu biar lebih mepet gitu ya teman-teman, biar nggak berongga. Dan ini alhasil aku minta bantuan sama Pak suami biar pemasangannya pun lebih rapi dan lebih cepat. Sebenarnya aku memasang rak ini di sini itu karena meja makan aku itu selalu penuh dengan barang-barang ya teman-teman. Biasanya seperti magic gum, terus biasanya seperti blender itu aku taruh di meja makan. Karena terlalu penuhnya meja makan sehingga kadang kurang nyaman ya kalau buat makan di meja karena terlalu kepenuhan barangnya. Jadi aku punya inisiatif untuk memindahkan rak ini ke bagian sini untuk bisa menaruh barang-barang, biar di meja makan itu barang-barangnya nggak terlalu penuh gitu ya teman-teman. Dan supaya lebih bagus lagi, dilihat lebih bagus, maka aku gunakan wallpaper dinding vinil ini agar raknya itu tidak terlihat polos gitu loh teman-teman. Jadi gitu asal mula aku memindahkan rak ini ke bagian sini. Dan alhamdulillah ya teman-teman, meskipun sederhana dengan low budget, tapi alhamdulillah aku senang dengan hasilnya. Meskipun ada beberapa di bagian bawah itu nanti yang kayak tembelan gitu kurang rapi, tapi alhamdulillah sampai saat ini aku masih senang dengan hasil yang telah aku buat ini ya teman-teman. Untuk proses pembersihan dari wallpaper dinding vinil ini sangat mudah ya teman-teman. Cukup dibersihkan, dilap-lap itu atau sedikit dikasih air dikit itu sudah bersih ya teman-teman. Ini sudah anti air dan anti minyak. Dan ini alhamdulillah hasilnya ya teman-teman. Meskipun sederhana tapi alhamdulillah aku senang sekali dengan hasilnya. Maaf ya teman-teman, ini bukan berniat pamer karena ini cuma teman-teman, sangat sederhana sekali. Raknya juga rak bekas yang sebenarnya rak itu posisinya berdiri, tapi karena nggak digunakan, lebih baik ini aku gunakan dan bisa bermanfaat. Dan beginilah hasilnya. Dan itu teman-teman tahu kan, ini hasilnya ada yang kurang rapi untuk pemasangannya karena itu memang sulit gitu ya. Jadi ya udah sebisanya gitu dulu aja, nanti kalau bisa diperbaiki ya aku perbaiki lagi lah. Itu ada bagian tembelan kecil gitu. Alhamdulillah ini setelah jadinya dan bisa aku gunakan untuk sebagai tempat barang-barang ya teman-teman. Alhamdulillah ini hasil dari makeover dapur sederhana aku dengan low budget ya teman-teman, dan sekaligus mengakhiri video aku kali ini. Semoga video kali ini ada manfaat positif yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah ucap, jika ada salah perbuatan. Mohon maaf juga bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.